Oke, ngomong-ngomong tentang antibodi, ternyata antibodi itu punya sinonim yang lain ya. Jadi antibodi bisa juga kita sebut sebagai imunoglobulin ya, dan ini disingkat IG. Jadi IG di sini bukan Instagram tapi imunoglobulin. Nah, kalau kamu bertanya, "Mas, ada berapa macam-macam antibodi itu?" Jawabannya ya tergantung berdasarkan apanya dulu. Berdasarkan strukturnya atau berdasarkan letak dan fungsi gitu. Jawabannya bisa berbeda. Kalau berdasarkan strukturnya, berarti hanya ada 3 jenis imunoglobulin. Hanya ada 3 jenis imunoglobulin alias antibodi ya. Yang pertama adalah antibodi yang memiliki struktur monomer seperti ini. Dan yang kedua adalah antibodi atau imunoglobulin yang memiliki struktur dimer. Di itu 2. Jadi dia ada 2 monomer yang menyatu gitu ya, membentuk struktur dimer. Nah, yang ketiga jenisnya adalah pentamer. Jadi dia memiliki 5 struktur monomer yang menyatu dalam satu bentuk gitu ya. Nah, kalau berdasarkan fungsi dan letaknya, ternyata imunoglobulin itu dibagi menjadi 5 ya. Jadi ada IgD, ada IgE, ada IgG, IgA, dan IgM. Nah, kebetulan IgD, IgE, dan IgG ini memiliki struktur yang sama, yaitu monomer. Tapi fungsi dan letak mereka berbeda. Kita bahas satu persatu ya. IgD ini terutama terdapat pada permukaan sel limfosit B atau sel B yang belum pernah terpapar ke antigen. Dan dia berfungsi sebagai reseptor antigen di dalam perbanyakan atau proliferasi dan diferensiasi sel B yang dirangsang oleh kehadiran antigen. Jadi dia adanya di sel B gitu ya. Nah, sedangkan IgE atau imunoglobulin E ini terdapat dalam darah pada konsentrasi yang rendah. Dia berfungsi untuk memicu pelepasan histamin dari basofil yang menyebabkan reaksi alergi. Jadi kalau ada soal tentang alergi biasanya ya, itu berarti jawabannya adalah IgE. Jadi biasanya yang ditanya adalah jenis imunoglobulin yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi ya. Alergi itu hipersensitivitas dari respon sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, kemudian kalau IgG ini dia adalah kelas imunoglobulin yang paling melimpah dalam darah dan ditemukan juga dalam cairan jaringan. Jadi ini juga merupakan satu-satunya kelas Ig yang dapat menembus plasenta. Ini selalu keluar nih di soal nih. Biasanya keluar ya. Jadi dia satu-satunya imunoglobulin yang bisa menembus plasenta sehingga memberikan kekebalan pasif pada fetus. Jadi ini adalah imunoglobulin yang diberikan dari ibu ke janin ya melalui plasenta. Nah, kemudian IgA ini terdapat dalam air mata, dalam ludah, dalam mukus, dan juga ASI. Nah, keberadaan IgA dalam ASI ini akan memberikan kekebalan pasif pada kekebalan pasif pada bayi ya yang sedang menyusui. Jadi si ibu ini secara langsung dia akan mentransferkan IgA-nya melalui ASI ke bayi gitu ya. Makanya bayi yang baru lahir sampai dengan usia 2 tahun itu sebaiknya diberikan ASI eksklusif karena di situ ada banyak IgA-nya. Kemudian yang kelas terakhir adalah IgM. Ini adalah kelas imunoglobulin pertama yang dihasilkan setelah terpapar awal terhadap antigen. Dan dia mendorong proses netralisasi atau proses penghilangan atau pembunuhan antigen, dan dia sangat efektif dalam aktivasi sistem komplement. Jadi bersama dengan senyawa yang lain akan membunuh antigen yang ada gitu. Oke, supaya kalian dapat gambaran yang lebih dalam tentang struktur antibodi, kita lihat animasi berikut ini ya. Jadi, ini adalah contoh antibodi yang terdapat pada sel B. Kira-kira tipenya imunoglobulin apa? Tipenya IgD ya, tadi yang ada di sel B itu. Nah, di sini terlihat struktur Y-shape atau bentuk seperti huruf Y-nya
Jadi antibodi ini strukturnya seperti huruf Y ya. Dan di sini ada yang namanya antigen binding site atau situs tempat terikatnya antigen. Jadi antigen itu akan berikatan dengan antibodi di situs tersebut. Nah, sedangkan animasi yang kedua ini menunjukkan struktur dari antigen yang memiliki struktur yang disebut sebagai epitop. Apa itu epitop? Epitop ini adalah bagian dari antigen yang bisa membangkitkan munculnya antibodi. Dan disitulah antibodi akan berikatan dengan antigen ya di bagian epitop tadi. Oke, selanjutnya macam-macam kekebalan. Jadi kekebalan itu ada dua jenisnya, ada kekebalan aktif, ada kekebalan pasif. Bedanya apa? Kalau kekebalan aktif, ini berarti tubuh harus melakukan effort dulu, melakukan usaha dulu, baru kemudian dia dapat kekebalan yang diinginkan. Tapi kalau pasif, ini berarti kekebalan yang diperoleh dari luar ya, bukan dari hasil jerih payah tubuh membentuknya. Nah, kekebalan aktif maupun pasif ini ada yang sifatnya alami dan juga buatan. Kita bahas satu persatu. Kekebalan aktif alami ini diperoleh setelah sembuh dari sakit. Ya, contohnya ketika kita kena penyakit cacar tuh. Jadi waktu terpapar pertama kali itu kan biasanya penyembuhannya agak lama ya. Kenapa? Karena tubuh harus membentuk antibodi yang sesuai dulu dengan antigen cacar ini. Nah, baru setelah kita sembuh dari cacar, berarti kita sudah punya kekebalan aktif yang secara alami dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Jadi biasanya untuk terpapar kedua kalinya itu tubuh kita akan menang dan kita akan terhindar dari si cacar ini ya. Nah, kemudian kekebalan aktif buatan ini diperoleh karena pemberian secara sengaja dari luar tubuh. Contohnya adalah proses vaksinasi. Jadi vaksin itu adalah mikroorganisme, bisa itu bakteri, virus ataupun jamur ataupun yang lainnya. Ya, jadi si mikroorganisme ini sudah dilemahkan. Jadi virulensinya atau tingkat keganasannya itu sudah dilemahkan. Vaksin ini atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan tadi itu disuntikkan ke dalam tubuh hewan ataupun manusia yang sehat dengan tujuan untuk membangkitkan sistem kekebalan tubuh kita, gitu ya. Nah, kenapa harus dibangkitkan? Ya, supaya suatu saat ketika kita harus berhadapan dengan musuh sesungguhnya, dengan antigen sesungguhnya, dengan mikroorganisme yang tidak dilemahkan ya, artinya mikroorganisme sesungguhnya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan mereka, kita bisa menang gitu, karena sebelumnya sudah belajar dulu melawan mikroorganisme yang dilemahkan tadi melalui proses vaksinasi. Nah, yang kekebalan pasif alami ini diperoleh melalui ASI untuk memberikan kekebalan sementara pada bayi ya. Tadi kita sudah bahas ada imunoglobulin jenis A atau disebut IgA yang ada pada ASI. Jadi itu adalah sistem kekebalan tubuh yang ditransfer dari ibu ke bayi melalui ASI ya. Oke, kemudian kekebalan pasif buatan ini terjadi melalui infeksi antibodi di dalam serum. Jadi misalnya ada orang tergigit anjing yang ada virus rabiesnya, ada rhabdovirusnya di situ. Nah, biar dia cepat sembuh gimana caranya? Nah, dia bisa disuntik serum dan serum ini diambil dari orang yang pernah sembuh dari gigitan rabies gitu, gigitan anjing yang menderita rabies. Jadi itu bisa menyembuhkan secara cepat si pasien tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hi there. Is this the final straw?